Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kita balik lagi, ketemu lagi. Diki, Doni. gue Aris, oke? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ini kita tag ini nih pas bulan Ramadan nih, Nah, iya kan? bulan Ramadan. Pas Iya. banget kita ngucapin buat teman-teman semua selamat menjalankan ibadah saum Ramadan ya. Semoga bisa sampai Idul Fitri. Amin. Nggak bolong-bolong ya. Amin. Nggak sholat tarawehnya juga. Semoga lancar. Dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Ini berarti kita ngomongin itu. Ngomongin apa ya? Ngomongin soal Puasa ya. pengalaman kita puasa zaman bala. Oh iya. Zaman bala. Lu pernah nggak dulu ngaku-ngaku puasa padahal kagak? itu klasik tuh. Itu klasik. Klasik Itu tuh. pernah banget tuh, bukan apa ya? Udah kayak kalau buat zaman dulu ya SMP apa SMA gitu kan. Kayaknya sih gue sering kayak gitu sih. Sering begitu di rumah puasa. Lu Coba di luar. ada nggak yang paling istilahnya lu inget banget, lu bener-bener nempel banget, lu pernah ngaku-ngaku puasa padahal lu kagak gitu. Pernah tuh. Yang lu inget banget dah. Jadi gue kan kalau pulang nih sekolah ya, gue pulang sekolah tuh jam 12 gue pulang. Coba apa tuh? SMA? Kalian SMP nih. SMP. Gue jam 12, jam setengah 1 gue udah pulang. Tapi gue sampai rumahnya itu jam setengah 3 karena gue nongkrong dulu kan ya. Terus? Nongkrong dulu. Begitu siang coy, Heeh. panas dong tuh. Lu tau sendiri kan bocah-bocah orang ini, udah pada minum ya kan. Mau nggak mau gue minum ya kan. Gue minum Ki. Pas gue nyampe rumah nih, ibu gue lagi udah siap-siap tuh goreng-goreng ya kan. Goreng-goreng. Udah pulang dong katanya. Udah. Terus ada baju gantung yang benar gitu kan. Nyokap gue tuh selalu ngingetin gitu. Baju gantung yang benar, besok kan dipakai lagi gitu. Lagi goreng-goreng tuh kan, goreng-goreng. Ada tempe nih di meja kan. Ada tempe. Itu gua ambil kan satu set. Gua makan nih, set. Tempe bukan sahur. Kagak, kan gua bilang. Nyokap gua tuh lagi goreng-goreng gua nyiapin nanti buka kan. Iya. Gua ambil tuh tempe, set. Enak banget nih. Gua bawa ke kamar satu kan. Gak lama 5 menit aja. Loh, Dan, apa bu? Tempe kurang satu nih. Lu nggak puasa nggak? Lu nggak puasa? Gue bilang kaget tuh. Iya bu, tadi panas banget Doli minum gitu. Iya ini tempe kurang atuh. Tempe gitu coy. Gue bilang anjir, gue bilang ketahuan tuh malu dong ya kan. Orang mau begitu tanya lu masih puasa, gue bilang jawab masih. Terus gitu. Baju gantung yang benar gitu. Berarti lu nggak dapet ini dong, nggak dapet THR dan apa berkurang? Oh enggak. Kalau keluarga gue nggak ada sih kayak gitu. Nggak dijanjiin gitu. Ntar kalau puasa begini nggak ada sih. Nggak ada. Lu berjalan aja. SMA sih. SMP. Kalau SMA gue kadang-kadang terang-terangan kalau gue. Ini nggak puasa bu. Gitu. Nah itu gue terang-terangan. Ya gue sih ini ya apa. Kalau orang tua kan mengajarkan yang baik kan, tapi kan terkadang kita mau bohong salah, mau jujur salah. Ya lebih baik gue jujur aja deh, walaupun itu salah, ya kan? Kalau menurut gue masih ada baiknya lah, walaupun itu jujur salah gitu kan, masih ada nilai kejujurannya ada lah gitu daripada gue bohong, tetap gue salah. Tapi intinya lu jebol juga. Iya jebol. Nah itu gue SMA gue kadang-kadang suka terang-terang gue dulu nggak puasa gitu kan. Tapi kalau gue inget banget puasa itu gue ngaku-ngaku puasa itu kalau nggak salah ya itu gue pernah sekali sekali berdua kali lah gitu lupa gue. Tapi itu pun juga gue nggak makan gitu loh. Orang kan biasanya kan kalau gitu kan makan di warteg gitu ya, kakinya doang kelihatan gitu kan, badannya hilang gitu kan, separuh badan gitu kan. Tapi kalau gua enggak, jadi intinya udah gua batalin itu minum es kelapa sama merokok udah itu doang. Udah itu doang. Itu zaman apa? Zaman SMP. SMP ya, SMP itu doang. Ngaku-ngaku nyampe rumah
masih puasa. Iya makanya kan. Udah gitu pas apa namanya nyampe rumah biasa lah ya kan, kalau misalkan itu kan gue suka bawa itu tuh apa tuh kayak kolon gitu kan, buat baju bawa baju deh. Udah nyampe rumah belaga lemes itu kan. Udah. Oh gitu doang. Maksudnya tapi jujur aja, gue juga bingung. Ya gue bukan meng-underestimate orang yang nggak puasa ya, muslim yang nggak puasa ya, maksud gue udah pada tua gitu, udah pada umuran, emang lu kewajiban lu buat puasa gitu kan, terus lu sering kan lihat tuh di pinggir-pinggir jalan sampai sekarang bahkan ya ada aja gitu loh makhluk masih ada gitu. Iya, sedangkan kayak gitu tuh apa ya, gue jujur aja gue ngerasa puasa itu emang bener-bener godaannya berat banget ya. Itu zaman SMP berat panas itu, gue pengen bawaannya pengen minum, itu juga minum sama ngerokok doang. Udah zaman kayak kuliah SMA gitu kan, itu udah nggak ya bukan yang ringan-ringan, maksudnya udah godaan yang berat itu cuma ngerokok doang sebenarnya. Kalau kayak makan itu mungkin kuat lah gitu kan, nggak makan siang gitu kan sampai nggak senggaknya kalau lo nggak puasa lu jangan di depan umum lah lu makan gitu kan. Tapi gue gitu di depan umum ya minum ya. Nah, kan lu gila juga, tadi lu bilang coba ngerokok doang. Enggak, yang SMP. Nah itu yang tadi lu bilang kan, lu nggak kurang respect sama orang-orang yang di bulan puasa dia di pinggir jalan tuh pada makan gitu kan. Enggak, di warung makan. Yang ketutup ini tirai. Iya. Kalau lu gimana gitu? Lu pernah nggak punya pengalaman gitu gitu? Iya, pengalaman dari SMP sampai kuliah mah. Oh, lu jebol, kuliah jebol. Parah kuliah. Oh, lu jarang puasa dulu. Malu. Iya kan? Kuliah sampai puasa. Sampai sekarang kan? Malah mau tua. Tua. Nggak ada nggak cerita yang seru gitu di bulan puasa? Apa? Iya, tapi bukan berarti lo ceritanya itu nggak puasa, atau lo ada momen yang gue paling seru tuh gue pas lagi buka puasa, ya kan? Ada nggak yang maksudnya di bulan Ramadan itu momen-momen yang paling seru apa nih, paling seru buka puasa? Ceritanya paling. Padahal gua nggak puasa gitu maksud lo? Iya nggak apa-apa. Ini kan namanya cerita kan. Intinya mah gua kuliah tuh lebih ekstrim tuh kuliah sebenarnya. Iya lo kampus ini sih, maksudnya bukan kampus Islam gitu ya, campuran nih. Jadi yang kesaru lah pokoknya yang di kampus gua itu tuh 70% lah, 70% itu non. Gitu. Jadi lo ke bawah. Banyak cokin coy. Jadi lo ke bawah gitu. Ya pokoknya lebih ekstrim sih sebenarnya kuliah. Sebenarnya sih. Kalau SMP ya standar lah kayak lo gitu, SMP standar. Yang penting mah ngerokok gitu kan. Iya, dulu gitu ya. Kita godaan nih. Ngerokok doang ya. Terus dulu ngerokok. Sampai SMA gitu kan, sampai itu ngerokok gitu kan. Minum kan sekedar doang. Tapi kalau udah waktu zaman kuliah mah udah ekstrim banget, udahlah. Gua nggak bisa cerita juga. Tapi gua ada cerita yang lucu banget. Tapi kalau gua pas zaman gua gawe, zaman itu udah tobat, gua udah benar-benar full gua. Gua ada cerita yang benar-benar gua nggak bisa nutupin. Maksudnya kalau tadi kan cerita gara-gara tempe, ini gua ada 2 kali. Pas lo enggak, gua udah gede, udah lulus. Gua lagi di rumah almarhum nenek gua nih. Jadi ini meja makan, nenek gua di belakang. Nah, gua nggak puasa kan? Maksudnya gua ngaku puasa cuma gua nggak puasa. Nah, gua lagi nyomot itu tuh Chris, lagi begini. Nenek gua manggil, gua mau nengok gimana ya kan? Gua nggak bisa. Gua ketawa tuh. Gua mau muntahin tapi ntar takut jatuh gitu kan. Mau nggak mau, gua nengok dong ya kan. Kamu belepotan lagi. Enggak, itu udah pas lagi ngunyah gitu kan. Jadi diajak ngomong tuh kayak, ya lo tahu diri kan kalau orang ngomong sambil makan tuh pasti ketahuan dong.
kamu makan dong? Iya. Ya kalau mau puasa ya makan aja malah gitu. Nenek gue gitu, almarhum tuh. Ya kalau kamu nggak puasa ya makan aja gitu, nggak kayak nyokap gue gitu. Lu nggak puasa dong gitu. Lu bilang tadi puasa. Ya lo konteksnya pas sama nyokap lo ngibul. Iya, gue ketahuan. Ketahuan ngegap. Cuma kan gue konteksnya gue juga ngomongnya puasa. Ya kan pas gue datang ke rumah nenek gue kan puasa dong, iya puasa. Nah gua tuh gini Dor, gua tuh waktu jaga kuliah nih ya, gua tuh 5 hari sebelum lebaran gua baru balik. Ngapain? Orang gua tuh nginep di kosan temen gua. Oh ya mas dia. Nginep gara-gara gua gak mau puasa. Ih goblok. Dia parah lagi. Ya kan gua bilang kuliah gua tuh. Kalau gua bukan berarti gua 1 bulan tuh gua nggak puasa, enggak. Cuma gua bolong gitu, banyak kan nggak puasanya sih. Ya, emang. 5 hari iya itu lah. Bolong kalau SMP SMA standar, tapi kalau kuliah tuh kalau menurut gua. Tapi ini informasi ya. Lu kan kita dulu pernah bandel ya kan. Suka colong-colongan puasa ya. Kalau di dalam Islam tuh, kalau lu ngelewatin satu ibadah di mana lu udah wajib kategorinya balik gitu kan, itu lu wajib menggantikan itu. Gitu loh. Itu gue paham. Iya kan. Ya kan yang kayak itu video gitu. Tapi kalau untuk sholat mungkin batas waktunya nggak ada gitu. Misalkan nih, kayak kita kan banyak yang ninggalin sholat ya. Gue juga dulu akuin aja, gue juga suka bolong-bolong. Nah itu tuh buat ngebayarnya itu tuh berlaku seumur hidup kita. Jadi misalkan nih masa-masa lu dulu gitu kan, kalau lu mau ganti sholat bisa, itu namanya di kodok namanya, di kodokan contohnya. Jadi cara ngebayarnya ketika sholat zuhur, lu abis sholat zuhur yang hari itu, setelah sholat zuhur itu lu niat kodok nutupin bolongnya sholat lu. Tapi kalau puasa, ini istimewanya puasa nih, gak bisa lu kalau udah lewat puasa satu lagi. Ya ini koreksi ya kalau misalkan buat yang tahu ya, setahu gue sih begitu. Kalau misalkan untuk puasa dikasih jatah waktunya ya pas puasa berikutnya itu udah dosa kategorinya. Emang dosa lu siap-siap aja itu jadi dosa lu gitu loh. Kalau misalkan udah lewat Ramadan lagi gitu loh, kalau dikasih umur lewat Ramadan lagi itu udah dosa lu udah dihitung, nggak bisa dibayar. Berarti misalkan nih ada batas waktunya, ada expirednya lah ya, expirednya. Gitu. Maksudnya Aris tuh sekarang nih bulan puasa nih kan kita bolong. Nah kita dikasih waktu sampai ketemu sebelum Ramadan lagi itu harus klop ya kan, dibayar ya gitu. Iya. Tapi kalau untuk sholat masih bisa seumur hidup lu, selama lu masih ada nafas, lu masih dikasih kesempatan. Nah itu tuh pengetahuan lah ya gitu. Itu tobat aja. Itu istimewanya puasa tuh gitu. Tobat nasuha. Makanya apa ya kayak lu Don kan ada anak cowok gitu kan, terutama sih buat cowok sih yang memang harus gini ya, cewek juga lah istilahnya kan, emang bener-bener ditekanin untuk ibadah puasa itu emang istimewa gitu loh. Jadi segitu istimewanya gitu loh, makanya nggak bisa digantiin kalau misalkan udah masuk ke Ramadan berikutnya gitu, makanya berharga banget gitu loh. Intinya sih gitu. Terus kan kalau misalkan yang paling banyak godaannya itu puasa tuh gibah sih sebenarnya kalau gue bilang. Kalau udah umur kita ya, istilahnya kan kita kan kalau kayak ya kagak tau juga kayak kalau yang lain ya, maksudnya kalau kayak kita nggak makan gitu kan, nggak minum udah biasa lah gitu kan, udah nahan gitu udah biasa lah. Apalagi kayak lu udah nggak merokok gitu kan, gue juga udah nggak merokok, nge-vape doang gitu kan. Nahannya sih masih kuat, cuman yang agak berat itu gibah. Gibah tuh nggak termasuk lu yang ngomong doang, lu ngedenger juga tuh termasuk gibah juga karena dosanya. Jadi bukan membatalkan puasa jatuhnya, tapi lo nggak dapet ya, jadi lo cuma dapet lapar dan haus doang. Sebenarnya kalau soal seperti itu sih kayaknya nggak hanya gibah doang sih, banyak halnya sih. Terutama itu karena kita nggak sadar. Ini nggak maksud banyak contohnya gitu, bukan gibah doang gitu. Nggak, maksud gua kenapa gua bilang paling berat itu karena kita nggak sadar nih. Kayak lu ngedenger cerita teman lu nih, teman lu lagi ngomongin orang nih, lu ngedenger gitu, itu kan nggak sengaja kan.
tapi lu libanin gitu misalkan emang bener, nah itu udah kena tuh, udah kena dosa gibah. Jadi lu nggak ngelakuin tapi lu kebagian juga. Jadi presentasinya gini, kalau menurut gue ya, misalkan puasa lu 100 ya kan, 100% nih ya. Dalam satu hari gara-gara lu gibah dikurangin 50%, berarti kan lu dapet 50% kan? Iya, nggak dapet kayak gitu kan? Pahala puasanya, nah, iya, cuma dapet lapar haus doang. Terus selain gibah lu apalagi nih, dikurangin lagi 5%, berarti 45% dalam satu hari itu, apalagi gitu. Lama-lama habis lah tuh ya. Makanya kan atau minus lah. Istilahnya kan kalau di bulan Ramadan itu kan lu melakukan sedikit kebaikan itu pahalanya berlipat ganda. Gitu juga sebaliknya, lu melakukan keburukan dosanya juga berlipat ganda. Tuh jangan salah, Allah adil. Iya, gua tahu sih Allah itu adil. Tapi nih, kita selepas dari ngomongin ini nih, ini kan hanya untuk pengetahuan ya. Mungkin kalau salah dikit ya koreksi aja, nggak apa-apa. Taruh komen ya. Lu pernah nggak bulan puasa itu ngapelin cewek? Nah, pernah nggak lu? Pernah nggak? Bulan puasanya? Bulan puasa, maksudnya puasanya, bulannya kan? Bulan puasa, ya. Pokoknya di bulan puasa. Yeah. Mau lu pas lagi puasa, apa lu lagi pas habis buka, atau pas sahur, ya kan bisa juga kan? Sahur bareng bisa juga, bukan buka puasa doang. Sahur bareng gimana? Cewek sahur bareng? Bisa coy. Bisa. Lu, nah sekarang ini, dulu kan ada namanya, lu tahu kan semua ya, namanya sahur on the road. Itu bukan cowok doang, itu ada cewek. Sahur on the road udah. Iya kan? Iya bener kan? Ada ceweknya juga ya, siapa tahu aja itu ceweknya pacar kita, ya kan, salah satunya kan. Ya, bisa dong sahur bareng, nah itulah. Lu pernah nggak di bulan Ramadan tuh? Istilahnya lu enggak, kalau sahur mah enggak lah. Gua sahur enggak, gua ngomongin sahur, maksudnya di momennya di bulan Ramadan ini, mau buka puasa kayak bareng atau pas lagi lo jalani ibadah puasa terus ketemuan gitu. Pernah, pasti pernah. Itulah maksudnya kan, kita kan istilahnya makin dewasa gitu, bertambah usia, kita juga makin paham juga kan nilai-nilai yang agama yang kita anut gitu kan. Kalau dulu mungkin ya kita banyak sumbernya itu mungkin kayak ceramah-ceramah gitu kan, langsung dari ustadz. Kalau sekarang kan banyak literaturnya dari channel YouTube juga salah satunya gitu kan, buat pencerahan. Oh ternyata kayak gitu tuh salah gitu. Tapi gue pernah loh. Ini gue nggak tahu ya, gue antara sengaja dan nggak sengaja nih. Jadi waktu gue sholat ngambil wudhu itu ketelan coy. Gue nggak tahu itu perasaan gue, emang gue mau nelen apa emang ketelan gitu, nggak sengaja. Gue tapi kayak gue minum tuh air gitu kan, nggak sengaja gue minum. Seteguk lah ya kan, seteguk. Gue bilang, aduh ini gue batal apa kagak, gue terusin apa kagak ya. Ya lu rusak aja dikit. Lu diem aja lama-lama berak kali lu diem. Lu ngomong lah. Bagus ya, gue ngetes aja. Capek-capek begini. Gue ngetes kamera aja kan. Nah gini. Kalau misalkan kayak gitu tuh jatuhnya gimana ya, namanya juga nggak sengaja ya kan, nggak sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu ya kan, istilahnya kan, entah itu dari wudhu. Bahkan gue pernah lupa makan, emang bener gue makan, jadi ada kan zaman gue ngekos kan dulu kan suka kayak gini lah nih, cemil-cemilan gini nih, gue suka nyetok di kamar gitu kan, ya kan, pas bangun tidur gitu kan, habis tidur siang gitu kan, pulang dari kampus tuh, tidur balik ke kosan gitu kan, terus gue makan gitu kan, terus pas udah habis makanannya, gue baru sadar, kan lagi puasa ya, tapi seret nih. Gimana? Lu udah inget tuh, nggak boleh lu nggak boleh minum tuh, lu salah inget. Nggak bisa, kenapa langsung buru-buru? Iya. Cuma ya udah, ya mau nggak mau, gue tahan seret. Iya kan? Gue kubur aja, gue buang sisa-sisanya gitu. Iya, oke. Nah itu tuh. Di situ juga ada tuh, gue lagi tuh pernah dengar ceramah atau apa gitu ya. Jadi Allah itu memberikan apa sih namanya ya, kalau kayak gitu ya, orang lupa itu di bulan puasa itu namanya apa ya, gue lupa tuh kemarin. Pokoknya dia memberikan keistimewaan gitu. Lu dikasih lupa itu sama Allah, itu berarti itu suatu keistimewaan loh. Kayak lu makan gitu kan. Iya, rezekinya. Nah, rezeki lu, nah itu keistimewaannya tuh di bulan
puasa, tapi lo pas lo inget ya kayak lo tadi harus lo nggak perlu minum, lo berhenti. Nah itu istimewanya tuh kayak gitu. Gua nggak tahu ya kan, gua mungkin kayak ketelan dari tadi seteguk doang gitu. Ini gua lanjutin puasa apa kagak? Gua bingung kan. Nggak sengaja ini mah. Gua sampai ini Riz Google gua puasa. Udah baru-baru ini gitu kejadian. Enggak, kayaknya udah lama juga sih, 6 tahun yang lalu. Jadi gua Google apakah meneguk air wudhu secara tidak sengaja di bulan Ramadan membatalkan. Apa kata Google? Katanya Google kalau memang itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan sholat gitu kan. Karena Allah itu membatalkan puasa. Soalnya Allah itu habis neguk air wudhu terus lo makan roti batal lah. Allah itu menciptakan pikiran buat manusia itu tidak selamanya dia fokus gitu dalam semua hal gitu. Jadi dia ada saatnya ngeblank gitu kan. Ya itu anggap aja ngeblank gitu kan. Ya lupa. Ya pas gue ternyata gue harus lanjutin nih, udah gue lanjutin. Tapi yang gue harapin sih dari puasa gue itu pas gue minum itu ada Google mengatakan udah buka aja gitu. Itu komenan orang ya. Gue berharap gitu di Google itu udah buka aja gitu. Komenan. Anjing. Kalau Ki gimana Ki? Ya itu, lo maksudnya lo ada nggak pernah nggak sengaja lupa atau lo minum atau lo pas lagi jalan ngerasain siapa? Nggak pernah. Gue zaman emang di jalan puasa ya sih. Kalau kerja, ya kalau zaman gua kerja juga kan 100% bukan puasa. Jadi ya enggak lah. Pokoknya ya kalau gua sih zaman bandelnya itu dari SMP sampai kuliah. Tapi emang sih sampai kuliah. Emang manusia itu yang nggak bisa, kebanyakan manusia itu yang nggak bisa menahan hawa nafsunya, termasuk gue lah ya, termasuk gue. Godaan tuh selalu ada ya kan, tapi ya kembali sama diri kita masing-masing. Kalau buat gue sih godaan itu kadang-kadang ya itu gue tergoda nih dalam setiap hal apapun ya, salah apapun. Tapi kalau buat rokok ya menurut gue emang gue udah berhenti lama ngerokok. Tapi kemauan gue untuk merokok tuh gede banget gitu Riz. Pas bulan puasa apa pas nggak bulan puasa? Enggak, maksudnya ini soal godaan lah ya, godaan di bulan puasa gitu. Cuma saat gue sekarang nggak ngerokok tuh kayaknya berkurang, godaannya berkurang gitu. Jadi gue kalau berpikir kenapa gue ngerokok aja bisa gitu, berhenti gue alkohol udah nggak minum, rata-rata sih gitu, narkoboy gitu kan. Rata-rata sih gitu, rata-rata yang udah usia dewasa mungkin yang agak beratnya di rokok sih kalau gue bilang ya, karena emang apa namanya ya karena habit aja, kebiasaan gitu. Ngobrol balik ngerokok ya kan. Kemarin gue ngobrol sama vape. Jalan enggak, maksud gue kayak yang nggak nge-vape, yang ngerokok ya sama aja sih. Intinya kan kayak gini-gini kan juga godaan juga. Lu siang-siang kalau biasa yang nge-vape lu nggak terkontrol kan, aduh gue bawanya pengen nge-vape nih lagi ini ya, mulut rasanya ini asam nih gitu kan, pengen manis-manis nge-vape gitu kan. Makin apa ya, makin dewasa makin berkurang kalau gua rasa sih, karena emang si anjing sama Yanti di SMS-an, WA-an. Ini anjir, wih, setan Yanti SMS. Oh iya dia. Hah? Oh iya. Yanti di mana sekarang? Masih Semarang. Wah, ngapain? Tahu gawe kan? Oh, gawe. Mungkin lo pada ngeliat ya, kok kita pakai baju samaan kayak anak panti gitu kan? Oh iya. Anak panti kayak boy kan lo, kayak boy kan? Baju podcast Baju kita ini nih. Ntar kita bagi-bagi nih. podcast. Kalau buat yang komen-komennya bagus nih, ntar nih ada giveaway ntar kita nih. Gua kasih deh lo nih. Apa baju PNS nih? Iya, baju PNS. Nah, Riz nih, lo ini deh. Giveaway nih, giveaway. Nah, apa lo jelasin lah ya kan, Nix kan ada logo, ada tengkorak, kayak motor ya kan. Lo jelasin nih kenapa ada ini logo tengkoraknya. Tengkorak itu kan kita kan sebagai manusia kan punya sandaran
tengkorak tuh kan buat penyangga daging otot kita. Kalau misalkan nggak ada tengkorak kita gitu kan, tulang belulang kan kita cuma seonggok daging doang. Gitu. Jadi supaya buat penguat gitu. Penguat. Berarti pokoknya intinya filosofinya gitulah. Filosofinya yang ada buat aja begitu. Tengkoraknya ini jadi pondasi kita lah ya, pondasi PNS ini. Nah, tapi dia pemotor, Is. Ya kan namanya juga tongkrongan, anak tongkrongan dia motor. Pokoknya berjalan terus gitu ya. Emosinya kayak motor kita harus berjalan terus gitu ya. Selalu mobile. Mobile. Oke lah. Pokoknya buat lu semua kalau misalkan lu punya komen-komen yang membangun buat kita dan kritik dan saran lah ya, yang baik-baik buat kita juga, kita buat majuin kita ada kita kirim pokoknya ya, kalau kita DM deh. Kalau kita juga kita pengen bikin ininya juga nih, Instagramnya juga Instagram belum ada, baru channel doang ya? Iya, kalau kita Instagram juga bikin juga. Pokoknya bisa dipantengin deh, pokoknya saling nge-link dah itu Instagram. Boleh. YouTube, juga ada juga yang numpang iklan di TikTok. Nanti kita respon deh, Nah, ini buat lo juga nih yang lagi nonton kita sekarang nih. Kalau lo ada komen, Bang, gua ajak dong di podcast lo. Gak apa-apa, lo komen aja, ntar kita hubungin kalian deh untuk datang sini ya. Diongkosin nggak? Sebenarnya sih kalau buat ongkos kita aja yang diongkosin ya, biar dia ngongkosin kita. Enggak, pokoknya kita seru-seruan aja di sini ya. Kalau kopi, rokok mah ada di sini. Jangan rokok jangan. Rokok nggak? Pep boleh Pep. Tapi rokok nggak boleh. Kita sponsor rokok. Oh iya, oke. Siap. Lo dari tadi diem berak lagi lo coba. Anjir. Orang udah ngomong panjang gitu. Gue janjian kalau naik gunung nih, dia paling belakang. Tuh. Paling belakang. Gue lagi menikmati rasa pep. Enggak, maksudnya kalau gue dulu kan gue suka naik gunung nih. Ini kita lagi ngomongin puasa. Enggak, ini kita keluar dulu sebentar. Jadi kita mau naik gunung. Naik gunung, kalau dia nih ada orang paling belakang. Bukan pengarah tunjuk ya. Pokoknya dia sebagai anggota lah katakan. Tapi kalau dia lelah di belakang, itu harus dicurigain, coy. Kenapa dicurigain? Satu, dia lelah. Kedua, dia udah nyerah nih, udah nggak mau ngelanjutin jalan itu. Ketiga, surupan. Pengen berak. Kagak, pokoknya intinya gitu, dia udah lelah, ya kan? Dia mau mengatakan menyerah untuk tetap stay di sini, tapi dia ngomong kayak gitu kan. Lu pernah naik gunung? Ya, kayak gunung mana ge? Gunung Agung. Nggak ada gitu. Tapi kalau puasa itu dulu ya, waktu kita SMP itu kayak seru banget tuh. Iya, gini. Gue potong nih. Ada nggak yang berkurang puasa dulu gitu, zaman kita masih kecil, bukan masih zaman SMP ya, sampai sekarang gitu. Suasananya ada nggak sih yang beda? Iya, bedanya jauh banget bro. Beda itu. Jadi dulu ya mungkin lo kalau seangkatan sama gue, kalau gue kan tahun 2019. 90-an lah pokoknya. Enggak, 2009. Enggak, maksud gue puasa-puasanya era-era tahun 90-an. 90-an ya, kalau 90-an gue yang gue kangenin tuh selalu kalau sahur temen gue nyamper. Bener nggak? Bangunin. Nyamper, pokoknya abis sahur tuh pasti nyamper. Entah kita main petasan di mana kan? Itu. Ya kan, main petasan. Suara petasan. Gitu sih, main di taman kan. Kadang gimana ya? Maksud gue sekarang tuh kayak sunyi-sunyi aja gitu. Emang sih dilarang. Dulu kan juga dilarang juga. Tapi emang namanya tradisi, bocah ya kan? Tradisi lah. Namanya bocah kan. Ini sekarang nih istilahnya habis subuh ya kan tuh hening aja gitu, nggak ada suara-suara tuh kayak kok kayak beda gitu. Dulu zaman kita pasti gitu kan. Enggak, jadi mungkin ya dibilang
sekarang itu zamannya udah beda berat dalam arti begini. Kalau dulu mereka juga melakoni ya di atas kita gitu. Seperti itu juga gitu. Tapi kalau di kesininya, jadi kayak misalkan ada yang muda mengatakan, wah berisik begini, jadi semua ngikut deh, ya kan? Gitu nggak? Sekarang kan gitu. Kita nyalain, lo kalau nyalain petasannya di sini sono. Kalau dulu kan nggak ada di depan rumah dia, kalau marah, woi berisik, kita kabur ya kan. Tapi nggak ada yang namanya ngelarang, main ini sono. Sekarang tuh zaman gadget. Nah, ya kan? Sekarang mah main handphone aja sih, memang. Abis sahur udah buka gadget, main dah game dah, ya kan, FF dah, ya kan. Tapi kita apa? Gue ini buat pribadi. Kita dulu karambol. Iya, karambol. Kalau kita main galaksin. Enggak, itu mah capek kali. Enggak benar galaksin. Nah, lu tahu nggak dulu? Capek itu mah lu puasa-puasa main galaksin. Enggak, ini pas terawih coy, habis terawih. Habis terawih. Tapi ada loh sekarang ini apa namanya habis buka nih, habis sahur ya, bukan buka ya, habis sahur itu perlombaan lagi kan. Balapan lari. Kalau sekarang zaman sekarang begitu. Itu juga udah ada, itu masih ada dari dulu juga udah ada. Iya, makanya. Bahkan dijadiin taruhan lagi kalau jadi judi. Iya lari bukan ini, wow gitu. Ada tuh di daerah mana gitu, lupa aku di daerah Jawa kalau nggak salah deh. Ada kayak gitu. Enggak lah, jadi di Bekasi ada. Jadi dia temen gua jokinya, maksudnya pemainnya. Drag race itu lari gitu. Iya. Kan dulu kan di belakang sini ada. Sampai pada berantem kan. Akhirnya awalnya boleh nih jalan sini nih yang depan rumah A tuh. Terakhir lurus kan sampai Pulau Bali, nah di situ tuh. Nah kata bokap gue nih, boleh. Tapi ujung-ujungnya kan ada yang ribut jadi nggak boleh. Itu karena mungkin dipakai buat judi. Di judi kan jadi ribut. Nah itu kan bocah-bocah kampung pada turun semua karena gitu. Gara-gara itu doang. Itu doang sih suasananya kayak ada yang beda aja gitu. Dulu tuh zaman-zaman kita tuh habis sahur, terus habis terawih, itu pasti petasan tuh pasti kedengeran ya. Kayak sekarang nih, kalau zaman dulu nih, sekarang nih pasti masih der kan, jam-jam segini nih masih. Pada berisik gitu kan. Masih petasan ini jam-jam segini nih. Pulang-pulang terawih. Tapi lu pernah gak lu nyariin petasan nih? Lu tau kan petasan harapan sapi tuh lu? Harapan sapi. Apa sih harapan sapi kayak gimana sih? Dulu jamu ya. Dia agak gede segini nih, segini lah. Ya segini. Maksudnya dilempar gitu. Dilempar ada sumbunya. Itu petasan yang petasan yang sumbunya cepat langsung nyamber gitu, set, itu harapan sapi. Gue dulu cuma main itu. Jadi begini nih. Sama jawe. Oh jawe lah, masih nungguin ya kan. Cet gitu. Kalau cabai rawit sama jawe doang dulu. Kalau sumbunya juga pendek. Cuma dia masih nggak cepat. Coba lo beli harapan sapi. Begini meledak nih, lo lempar gini meledak di sini, belum jatuh ke tanah. Gila itu. Banyak dulu tuh era-era. 2 kali tuh di sini gua kena itu petasan itu. Petasan tuh dulu kenapa dilarang gitu ya sekarang itu karena memang dimanfaatin buat yang nggak bener. Kalau dulu kan era-era kita kan ya taruhlah kayak sekarang kan banyak tuh marak tuh kayak terorisme gitu kan. Jadi emang dipakai buat ini ngerakit bom gitu. Jadi benar serius mercon tuh. Sekarang jadi makanya lebih ketat nih. Kalau zaman kita dulu kan kayak aksi-aksi teroris itu kan nggak ada dulu. Coba lu pikir zaman tahun 90-an coba. Nggak ada yang namanya bom bunuh diri apa segala macam, bahan-bahan kayak gitu. Makanya masih banyak dijualin walaupun ada razia juga gitu kan. Tapi ya kayak gitulah. Kalau sekarang tuh makanya diperketat ya, potensi buat dimanfaatkan yang nggak bener gitu. Ya mungkin nggak adanya petasan gitu lagi ya. Ada sih beberapa faktornya itu. Salah satunya faktor itu dan mungkin yang dewasa seperti kita udah mendoktrin itu sama yang anak-anak lebih muda. Jangan lu main petasan, sekarang udah dilarang, jadi mereka juga ke doktrin ya. Iya, sebenarnya kan itu kan jatuhnya kan mubazir ya, istilahnya kan bakar duit lah istilahnya kalau petasan. Tapi enak lah kalau jamu enak lah, kalau itu jamu enak.
Ush, dia ke atas ya. Kalau top deh itu kalau Jangwe. Kalau Jangwe gue berani megang. Kalau Jangwe udah top itu udah kalau menurut gue sih. Belum gini Jangwe kan. Nih Eki nih, gue inget Eki, Edi, Ian, si Denny. Itu bertiga nih kayak gini nih. Berempat lah ya, berempat. Jadi Jangwe itu Ki lidinya dipatah-patahin Ki. Oh jadi dia patah-patahin. Jadi ngejar, jadi ngejar, gini ya? gue yang megang yang gue inget banget tuh. Nyalain. Pas begitu terbang, gue lepas kan. Gini kan udah di bawah tuh. Wah, gue pada loncat-loncatan gitu. Nah, itu tuh momen itu tuh sering sangat bagaimana ya? Enggak bisa. Iya, kesan banget deh. Jadi kita loncat-loncatan tuh Ki. Wis, wah, gue akhirnya meledaknya di mana? Meledaknya di rumah orang. Tapi gue dulu pernah loh jualan petasan loh. Masa? Zaman SD. SD loh. Jadi lu bayangin gue SD nih. Gue udah main sampai Jatinegara. Beli petasan. Gue beli petasan, beli berapa gitu apa? Karapan sapi, terus petasan Leo, tau Leo. Iya, itu kan sejenis karapan sapi juga kan. Cuma gedean dikit. Petasan apa tuh? Petasan yang segitiga, tuh kan. Segitiga puncak deh ya. Iya, gitu pokoknya. Gitu. Enggak meledak juga, cuman bentuknya segitiga. Jadi ngelemparnya kayak ngelempar ninja. Kayak ngelempar shuriken gitu. Itu gue pernah tuh jualan loh, gue SD tuh belanja gue ke apa namanya ke Jatinegara, gue jualin di sini. Gue nggak tahu tuh. Tapi petasan yang menurut gue yang paling Dulu bahaya, masih yang paling bahaya tuh petasan teko. Iya, Jadi kalau iya, itu paling gede tuh suaranya tuh petasan teko. Gue pernah ya kan. Gue Eki. Suaranya lu tau gak kayak meriam si Jagur. Nah. Kalau Betawi itu suaranya dung gitu. Lu tuh kan gue kan Mahal itu, mau terawih nih gue Edi sama si Zaman kita mahal lagi. Iya emang mahal, paling mahal itu. enggak ya goceng lah Paling goceng. mahal itu zaman kita. Itu gue nyalain itu ya kan gue mau terawih sama Eki bertiga nih itu naruhnya di mana guys? Ya lu tau kan yang belakang musola rumah Poni tuh. Iya. Kan itu papir yang petasan banting kan tuh bisa iya. jadi papir ya kan? Ya sungguh ya, gue nyalain kan. Bro, ayo jalan. Pas lagi sholat nih kan. Gue ketawa-ketawa aja. Dan yang depan rumahnya ini bagus tuh dulu gitu. Marah-marah. Siapa nih yang main petasan gede gini gitu. Gue ketawa gue dosa. Itu hampir setiap malam nih pengen sholat tarawih. Iya. Hampir tiap malam itu. Akhirnya ketahuan juga dong sama Pak Agus. Tapi gue sih sekarang apa ya, bagus sih era sekarang tuh anak-anaknya kayak di artesin aja ya kan, kayak anak lu gitu kan, abis terawih, tadarus, abis jalan koordinir lah gitu. Iya. Kalau kayak dulu tuh kayaknya Barbar banget ya, kayaknya iya anak-anak dulu tuh Bebas. abis terawih udah luyuran gitu. Sekarang bagus sih, sekarang tuh di sini tuh. Jadi apa namanya ya, bener-bener emang buat apa ya, buat persiapan antar dia gede nanti. Oh dia jadi kebiasaan baiknya gitu, jadi ke bawah gitu. Bisa. Terawih, tadarus gitu. Kalau zaman kita kan dulu kan liar aja udah, Liar, iya. di sholat terawih udah pulang perang sarung lah dulu, perang sarung. Ngabuburit sama si Eki sama ini anak-anak depan tuh bikin apa gitu? Karel lo bikin paku dilinasin bikin pisau, gila tuh orang. Bahaya tuh gua. Dulu Ada yang meninggal juga kan. Korea itu lewat sini. Kan lewat sini kan lewat. Yang jirin itu. Kan itu dulu Iya. sawah kan. Iya. Wis Dulu bisa tembus. tembus ke sono ke Indoporlen. Oh iya. Iya, nggak harus jalan ke ini sasak jalan. Tinggal lu doang Terus pakai doang. ini. Pakai ini Rapia, ada yang mental gitu. Tapi ketemu juga sih. Gepeng bener Ki. Gepeng tinggal di Gerinda. Waduh, seru banget itu puasa zaman gua kecil tuh. Kita bukan SD itu ya. Iya SD. Dulu ekstrem dulu. Zaman kita dulu kayak anak kecil tuh kayak kagak takut mati gitu. Iya. Itu emang kenyataan. Nah itu bedanya sama anak sekarang, ya kan? Mental kita udah terbentuk coy. Bukan mental untuk berantem ya, bukan ya. Bukan itu doang gitu kan. Maksud gua, Neng, tolong lihat itu Neng, air Neng di kamar mandi. nah itu Lanjut. mental ya
yang gua itu bedain tuh sama anak sekarang ini gitu. Mentalnya kurang. Kalau sekarang nih anak sekarang dia mentalnya kalau dia rame dia berani tuh terbentuk. Tapi kalau zaman dulu kita emang udah terbentuk begitu. Kita berantem aja di ya udah lu kalau berantem aja berdua sama lu gitu kan. Ini benar-benar terbentuk gitu. Ada minusnya lah ya. Positifnya juga. Anak-anak sekarang tuh istilahnya taruhlah gadget agak susah lah ya di Bandung ya, karena apa ya, gimana lagi bokapnya pada beliin handphone masing-masing, nanti anak lu coba, anak lu beliin handphone kan? Benar, emang gua nggak bisa mungkinin tuh, zaman kita udah beda banget. Kalau kita kan lebih banyak aktivitas outdoor lah dulu tuh, kayak lagi Ramadan tuh istilahnya ya kan, jalan, lu waktu kecil kayaknya betah nggak kayak di rumah? Betahnya gitu? Kagak kan? Kenapa ya anak dulu kayaknya nggak betah di rumah ya? Maunya main, mau udah panas kayak terik kayak gimana juga tetep aja main. Itu gua nggak tahu ya, ini pribadi gua. Tapi emang bener, udah ada juga yang survei generasi jatuhnya apa ya? Gen Z itu rentan kena penyakit. Satu, makannya juga pola makannya lebih banyak junk food ya kan, makanan siap saji. Zaman kita dulu coba kayaknya kayak mau makan ke KFC aja kayaknya sebut merek. Ya pokoknya makan kayak gitu lah ya, istilahnya kan makan ayam tepung lah. Iya, agak-agak ini selain mahal dulu kali ini. Saya malu gitu tempatnya jauh. Jauh ya, dulu jauh. Jauh, kalau sekarang tinggal mencet pakai handphone udah bisa datang gitu kan. Itulah. Jadi rentan penyakit jatuhnya. Angkatan Gen Z gitu ketimbang kita istilahnya apa ya, kayak usia sekarang lah, usia kita sekarang menginjak 40, coba antar anak lu menginjak usia 40 karena memang kebiasaan makan kita dulu apa sih, mentok paling bakso. Iya, mie ayam ya. Ya, ini kalau sekarang kan makan kayak gitu cepet banget dapatnya kan, mencet handphone udah datang, ya kan? Tinggal pesen pakai pakai aplikasi udah datang. Kayak kita dulu coba, lu harus bareng-bareng dulu sama keluarga lu ke entah ke mall lah, entah kemana, jauh kan. Jadi makan kayak gitu tuh termasuk yang jarang gitu kan. Kalau sekarang bahkan tiap hari bro. Nah, iya. Sekarang anak-anak sekarang tuh bahkan bisa konsumsi itu gitu loh. Iya emang karena kita gampang caranya. Mungkin ya salah satunya sekarang eranya era teknologi ya. Kita juga nggak tahu ya teknologinya itu ada min plusnya juga. Ya tadi yang gua katakan, kita jadi mental anak zaman sekarang nggak terbentuk gitu kan. Dia kalau terima gemblengan dikit ya kan udah ini loyo ya kan. Dulu aja kita ya berapa kali digebukin orangnya masih aja maju terus ya kan. Bener gak Ki? Ya kan? Belum mabuk ya kan. Balik lagi ngomong Ramadan. Nah ini balik lagi. Gue mau nanya nih sama Aris, sama lu berdua. Lu kan berarti kan lu ngalamin dalam hidup nih ya waktu soal pendidikan ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan? Pokoknya soal pendidikan. Gue mau nanya, lu saat patuh-patuhnya puasa itu di antara 4 itu di waktu apa? Masih SD kah, SMP kah, apa SMA apa ya, kuliah? pastinya SMA lah. SMA lo ya? SMA lah. Lo udah balik. Oke. Saya balik. Lo SMA lo? Enggak. Kerja lo. Iya, enggak, maksud gue nanya. Iya kan? Iya kan udah bilang. Zaman kerja. Ini gue, pas zaman kerja, berarti nggak masuk ke pendidikan ya? Masuk. Ya kalau Nah, gue kalau pas waktu zaman kuliah tuh gue lebih aktif lagi. Nah kalau gue, buat gue pribadi, gue patuh banget sama puasa tuh gue SD loh. Gue lu aja tadi bilang. Itu SMP, SMP itu udah terkontaminasi sama yang lain lah. Okay, tapi gue patuh gue puasa tuh SD. Udah full puasa tuh? Iya, SD. Bener, iya. Udah full. Karena apa? Gue satu takut sama bapak gue. Bapak Karena takut ya? Iya emang gue akuin takut. Bukan takut sih ya, gue segan aja gitu. Kalau dengar podcastan yang pertama tuh si Doni pernah cerita bokapnya dulu pendidikannya militer. Nah itu makanya bapak gue itu dia ringan tangan gitu kan. Ringan tangan maksudnya gue disabetin ya kan. Itu yang gue didikan gue dari SD aja udah bahaya banget.
Gue pukulin pakai gesper ya kan. Gue bilang udah kali gue tiri apa sih? Kagak. Coba bapak gue itu menurut gue pendidik gue udah baik lah, baik walaupun tuh salah lah, maksudnya ya salah mendidiknya mungkin salah. Tapi gue kita bentuk lah. Kita waktu sebulan full libur itu SMA ya? Iya, SMA. Era Presiden Gus Dur. Gus Dur ya. SMA kan? Era Presiden GusDur. Gue itu 1 bulan tuh ya. Libur tuh serius. Tapi rencananya kan sebelum puasa kemarin kan udah rencanain kan mau libur kan. Tapi nggak jadi kan. Kalau ini ada pesantren kilatnya. Iya, tapi di minggu kedua. SMA tuh ada juga pesantren kilat. Tapi itu minggu kedua, itu paling cuma 3 hari kan. Iya, namanya juga kilat. Iya, 3 hari habis itu libur lagi. Iya, zaman Gus Dur waktu itu. Zaman Gus Dur. Sebulan kan ya? Pernah. Iya kan? Tapi lu balik lagi nih ke zaman-zaman dulu yang masih sampai sekarang tetap ada buku agenda Ramadan. Oh, Lu iya. Kemarin apa kapan nih pas lagi sholat tarawih tuh lihat tuh anak SMP lah, mungkin Sekarang lu kali ya. Enggak, iya. Tapi kita zaman kita juga udah ada dulu. Iya, sampai sekarang. enggak beda sekarang. Kalau Iya. dulu kita dikasih buku kan, buku. Sekarang fotokopian bro. Enggak buku, gua lihat juga buku. Itu suruh beli. Emang suruh beli ya buku. Itu suruh. Kalau kita kan dulu nggak beli. Beli. Enggak gini. Beli. Jadi ada yang beli. Zaman gua beli itu kopi. Kalau gua juga beli. Ada. Jadi Zaman gini, gua beli. waktu zaman SMP sama SMA itu ada yang beli, ada juga yang misalnya udah nih enggak ini dia bisa fotokopi. Tapi zaman gua dulu beli gua. Sekarang Ada dua. Kalau gua dulu gua dikasih Tapi SMP ada nggak dulu gitu? SMP ada. Gua SD sih. Nah itu makanya kan gua bilang gua dikasih cuma-cuma karena gua SMP di Almajirin ya kan. Maksudnya masih IT lah ya. Ya udah tuh gua dikasih sama dia. Kalau ini gua sama ini dikasih. Tapi kalau misalnya sekolah Islam dia kasih. Iya. Tapi itu karena adanya buku gitu. Rajin tarawih ya. Rajin tarawih tuh bener. Karena apa nungguin tanda tangan tuh ustadz ya kan, yang penceramah kan. Dakwah. Kalau masalah ceramahnya apa tuh aku nyontek deh sama teman gue. Itu Jadi ceramahnya apa gitu? Itu yang apa ya? Yang mungkin yang tadi kan gue bilang kan ada yang hilang kayak tasan gitu kan. Tapi kalau kayak buku itu alhamdulillah masih tetap ada gitu. Karena di situ apa ya jatuhnya ya? Enggak itu bukan masalah itu anak ngelatih disiplin apa gimana gitu. Keterpaksaan buat terawih gitu. Emang namanya juga usia anak-anak gitu ya kan. Kalau nggak ada motivasi gitu kan, itu kurang gitu loh. Itu kan jadi motivasi juga dia biar penuh nggak nih bukunya, nanti dinilai sama gurunya pas habis lebaran gitu kan. Jadi itu yang bikin dia gua harus ini nih, gua harus full nih istilahnya sholat tarawih gitu kan, apa ada harusnya gitu kan, karena ntar biar nggak kosong jadi gua berapa nih ya kan, gua puasa berapa nih gini gitu panutan lah ya. Nah terus teman-teman kan sekarang kan bertepatan sama 9 Ramadan ya. Lu tahu nggak? 9 Ramadan itu kalau lu baca sejarah itu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pas hari ini Ramadan. Tanggal 9 Ramadan. Agustus dong. Iya, dulu tuh 9 Ramadan tuh bulan Agustus. Tahun 45 itu. Itu pas hari kemerdekaan kita dulu 17 Agustus tuh tanggal 9 Ramadan, pas hari ini nih 9 Ramadan nih kita tag ini. Mantep ya, kita pas banget nih kita ngomongin Ramadan nih. Iya. Pas di bulan Ramadan lah gitu ya. Pas bulan Ramadan kemerdekaan kita, lu bayang nggak dulu zaman dulu kan istilahnya kan kemerdekaan itu kan kita masih dibayang-bayangin sama agresi militer Belanda. Iya masih ada belum pergi total. Jadi Belanda tuh balik lagi gitu ngebonceng sekutu gitu kalau kita pelajari sejarah ya kan. Itu bayangin istilahnya lagi puasa bulan Ramadan, udah kita harus memproklamasikan kemerdekaan gitu kan. Istilahnya memang benar-benar pendahulu kita dulu ya. Pendahulu kita enggak nih full. Pendahulu kita tuh
dulu tuh segitunya gitu loh, memanfaatkan momen Ramadan tuh buat apa namanya rakyat Indonesia tuh buat merdeka gitu. Itu momen Ramadan tuh memang bener-bener istilahnya apa ya, makanya gue juga bingung gitu ya, pemerintah itu ya gue nggak tahu ya era pemerintah siapa gitu ya, ada Islamophobia gitu, ketakutan sama apa namanya Islam, menerapkan syariat Islam segala macam. Jadi istilahnya kayak gitu-gitu tuh nggak ngaca ke sejarah jatuhnya, ya kan? Kita merdeka aja istilahnya manfaatin momentum Ramadan, ya kan? Era-era siapa lah gue nggak tahu ya presidennya dulu ya entah siapa gitu kan, istilahnya Islamophobia gitu, ketakutan sama mau diberlakukan hukum Islam apa segala macam gitu kan, takut korupsi dihukum mati gitu kan, yang maling takut dipotong tangannya. Tapi secara logika kalau misalkan andai kata diterapin gitu kan, maling nih. Kalau di Islam tuh kalau yang gua tahu ya, maling sekali nih, ya kan, potong jari satu, maling lagi lo potong lagi. Jadi itu jadi efek malu gitu loh. Jadi lu kalau misalkan lagi zaman-zaman dulu lah ya, istilahnya beraktivitas di tadi pasar atau di mana, jari lu hilang nih, 2 nih, wah lu pernah maling gitu kan, oh gua nggak bakal mau maling lagi nih gitu istilahnya. Jadi efek jerah. Kalau kayak sekarang kan makanya banyak ya kan residivis kambuhan ya kan, ketangkep maling, ya kan, penjara, keluar dari penjara maling lagi. Koruptor juga gitu juga, ya kan, ketangkep ya kan, dapat ini ditahan ya kan, dapat remisi, ya kan, bebas lagi, masuk lagi ke parpol, ya kan, maling lagi, korupsi lagi, ya kan, gitu sebenarnya. Kadang gini ya, kenapa kalau misalkan kita potong jari kan itu menyakitkan. Coba kenapa kita nggak kasih yang simpel-simpel aja gitu. Jadi kita bikin tato aja di jidatnya, maling 1 gitu kan. Berarti kan tadi dia pernah maling sekali nih. Itu nggak ada dasar kalau gitu, nggak ada dasar. Kalau misalkan kayak potong jari kan ada dasarnya, kan hukum Islam. Kan sama aja kan dasarnya, lu ya maksudnya dasar nggak ditato, emang lu kata ya hewan potong. Ya mungkin kan kalau sekarang kan ya maka kalau itulah jatuhnya lah. Begitu. Nah maksud gua tadi kenapa gua ngebahas itu dikit karena memang ada dulu era di pemerintahan kita tuh yang takut sama Islam gitu loh. Islamophobia namanya. Ya gua nggak tahu lah itu. Istilahnya takut apa, misalkan kayak apa namanya, takut hukum Islam tuh diterapin di Indonesia gitu kan. Sampai sekarang. Ya kan, kalau misalkan Islamophobia itu tuh sampai sekarang. Sebenarnya kan apa ya, itu kan dipraktekkan itu untuk menjaga sebenarnya. Kayak perempuan nih wajib nutup aurat, itu kan menjaga juga. Ya kan? Coba sekarang logikanya lu lagi nongkrong nih, kita lagi nongkrong nih kan, datang nih cewek nih pakai baju seksi kan, itu potensi kita buat ngegodain bahkan punya niat jelek itu kan tinggi. Beda halnya ketika perempuan berhijab lewat. Bisa. Ya, bisa boleh juga. Sambil ke waktu. Iya, bisa juga sama. Istilahnya kan sopan, ya kan. Kalau misalkan yang lewat baju seksi gimana coba? Catcalling kan, cit gitu kan. Bahasanya begitu. Tapi sebenarnya sih kita kalau yang godain pas berdiri yang sumi. enggak. Yang godain. Yang godain bukan butuh. Enggak. Tapi kalau kita membicarain soal Islam itu diterapin ke sini, maksudnya dari Islamnya itu di Arab dibawa ke sini gitu kan, kayaknya nggak bisa. Makanya kan di sini kan kebanyakan mengatakan kita tuh Islam Nusantara gitu kan. Nah, itu yang ngawur. Nah itu maksudnya gini loh, lu kalau mau mau nerapin kayak gitu, kalau menurut gue nih kalau di Indonesia tuh nggak bakal bisa. Karena nggak bakal bisa karena ada ketakutan. Tadi gue bilang ketakutan itu sumbernya dari mana? Dari yang mau akan melakukan. Misalkan nih, lu dikasih peraturan nih sama istri lu lah misalkan nih, istri lu manggil lu siapa? Papa? Apa abang? Enggak, papi. Misalkan Abi ya. Awas ya jangan macam-macam ya kalau lagi nongkrong ya gitu kan, jangan lirik cewek gitu kan, ya kan. Kalau lu emang nggak punya keinginan buat ngelirik cewek,
buat selingkuh gitu kan, itu kan nggak masalah di lu kan diomongin. Enggak, dulu, ini kan? kita gini aja deh. Enggak, makanya, kita nggak usah ngomongin terlalu jauh kayak gitu. Itu makanya maksudnya nggak terlalu jauh. enggak, Maksudnya nggak usah jauh kayak seperti itu. Sekarang gini, kita lepas dari Islam lah ya. Kita kebudayaan dari Arab aja kita pindahin sini aja nggak bakal bisa. Kata siapa? Lu sekarang nyebut hari Senin sampai Minggu, coba Ya, berapa hari yang ngambil dari bahasa Arab? Enggak, 6 hari. Ahad nggak masuk, Ya kan? Minggu nggak masuk. Ya kan, berarti kan 6 hari kan? Iya. Itu aja dipakai budaya Arab. ya gue nggak tahu lah soalnya. Tapi kalau buat Indonesia menurut Senin, gue, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. itu tuh pakai bahasa Arab ngambilnya dong. ya Ahad. mungkin dari situ kan ya budayanya mungkin. Tapi kalau benar-benar kita ngikutin ngambil budayanya di kesini nggak bisa. Begitu juga budaya Indonesia diambil ke Arab, itu Arab juga nggak bakal bisa. Gitu sebaliknya. Jadi gini, gue buat ini ya, buat menyimpulkan ya. Indonesia itu pembauran dari budaya satu Arab Timur, ya kan. Satu lagi yang baru-baru masuk Western, ya kan? Barat-baratan. Nah, itu tuh pembauran dari budaya itu. Jadi istilahnya yang namanya Indonesia asli sendiri itu kan dari kerajaan Hindu-Buddha dulu, ya kan, awalnya. Masuklah Islam lewat pedagang-pedagang, ya kan, didakwahin soal Islam. Kayak di Jawa misalkan kayak ada Wali Songo gitu kan, itu kan sebenarnya kan asalnya kan dari pedagang-pedagang Gujarat lah bahasanya dulu. Kalau belajar sejarah dulu, pedagang-pedagang Gujarat, ya kan, yang bawa ini istilahnya budaya Islam di sini, kan. Ya kayak gitu jatuhnya. Kita nggak usah sebenarnya, gue pribadi yang makin kesini makin tahu gitu ya, kok orang kenapa sih fobia banget sama Islam, sedangkan di Indonesia sendiri nyerap budaya Arab itu banyak, kayak nama-nama hari, bahasa, ya kan, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dari bahasa apa coba? Dari bahasa Arab. Iya. Coba deh lu buat yang sebenarnya sih kalau soal bahasa ya banyak lah kita. Iya, itu kan budaya jatuhnya. Maksudnya masukkan gitu dengan kata-kata pribadi. Ya. Sekarang aja kayak misalkan kedokteran semuanya Latin, ya kan? Semuanya Latin. Kedokteran asalnya dari Islam. Lu tahu nggak bapak kedokteran? Gua nggak tahu lah soal itu ya kan. Coba bapak kedokteran apa? Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu apa coba? Ya itu. Pokoknya gue di sini nggak. Semuanya. Gua nggak mau antropologi. Gua nggak mau mengetahui soal itu kan. Mengetahui soal itu yang gue tahu. Gue mau negara gue ya damai aja sih. Nggak perlu lo harus bawa budaya itu ke sini. Nggak begitu kalau gue sih netral aja gitu. Ketakutan itu. Jadi makanya tadi gua ambil contoh nih. Kalau orang yang memang benar-benar niat nggak pengen ngapa-ngapain, lempeng-lempeng aja gitu kan, ya nggak usah takut. Sekarang yang bikin kebijakan siapa coba di negara kita ini? Ya pemerintah. Anggota dewan kan, bikin undang-undang kan. Pemerintah. Sekarang lu pernah kepikiran nggak yang tadi gua kasih contoh? Misalkan lu pengen keluar nih, bini lu ngomong apa, jangan macam-macam ya di luar, jangan godain cewek. Tapi lu nggak punya keinginan buat godain cewek, lu takut nggak? Enggak kan? Enggak. Dengan bini lu ngomong begitu kan, biasa aja, orang gua nggak punya niatan apa-apa, Nah, nongkrong gitu kan. Nah, beda halnya lagi, misalkan lu emang istilahnya taruhlah lu playboy gitu ya, udah nikah playboy. Dibilangin sama bini lu, "Pak, awas ya nanti di luar jangan sama bajingan beda ya?" jangan macam-macam ya, jangan lirik-lirik cewek." Nah, tapi lu ya tadi jatuhnya playboy gitu kan. Pasti lu kan punya ketakutan. Waduh, biniku udah mulai tahu nih kebiasaan gua nih. Gue ntar balik hapus semua ya, apa gue gini, handphone gue passwordin atau gue ini, masih ada ketakutan begitu kan. Nah itulah makanya gue bilang kebijakan itu ngebuka peluang buat tadi itu dia nyolong, korupsi gitu segala macam. Nah itu jadi pertanyaan, emang itu ada min plusnya juga sih. Makanya sampai sekarang pemerintah kita tuh nggak mau menggubris itu. Itu masalahnya, jadi makanya gitu, nggak mau menggubris itu. Ketakutan sama Islam tuh masih ada sampai sekarang gitu. Itulah. Iya. Gitu. Jadi ya mumpung kan di Indonesia, di Eropa juga banyak. Mumpung Ramadan istilahnya kan kita kan banyak buka cakrawala lah, keilmuan gitu kan, entah itu
tentang apa ya, tentang budaya, tentang nilai-nilai Islam yang tadinya kita nggak tahu. Misalkan tadi yang Doni nggak tahu ternyata gua tahu, yang gua nggak tahu ternyata ada informasi dari si Diki gitu kan. Kayak gitu juga kita bisa sharing-sharing juga ya. Jadi yang sebagaimana tadi apa dulu awal kita buka podcast ini kan buat saling sharing gitu kan, biar yang lain juga kalau misalkan netizen kalau mau ngasih komen ngasih oh lu salah lo tadi yang lu omongin gitu, ya nggak apa-apa, kita terima gitu kan. Yang penting kita intinya kita nggak ngerasa paling benar gitu. Walaupun istilahnya yang namanya manusia punya ego kan, gue juga akuin nih istilahnya kayak ego gitu juga istilahnya masih kadang-kadang masih ada juga gitu kan, kayak ngerasa paling bener gitu ya. Tapi mumpung momen Ramadan kayak gini istilahnya ya kita jadi pembelajaran ya, pokoknya intinya gitu buat kalian, kalau emang kita salah ya koreksi aja gitu. Sebenarnya sih nggak ada salahnya juga kalau untuk komen ya kan, dengan kritikan yang pedas juga nggak apa-apa sih, tapi ya dengan aturan yang ya dengan baik lah, bukan sopan ya, baik aja deh, sopan belum tentu baik kan. Ya udah, untuk kali ini kayaknya itu aja sih yang kita bicarain. Ini mungkin kayak agak beda ya dari podcast sebelumnya. Biasanya kita main gitar, main apa gitu ya. Karena Ramadan mungkin ya udahlah ditinggalin dulu gitar. Iya, kita dong. Kita banyakin tadarus gitu kan. Ibadah sekarang coy. Kita senyum aja banyak ibadah. Tadi gua pulang senyum jana ibadah nggak itu? Ibadah itu terserah lo ya. Ibadah lah, gua tanya. Kalau senyum itu kan bukan yang menentukan itu ibadah apa dosa, itu kan jangan pakai hijab ya, cuma kan yang gua tahu ya kan, senyum itu ibadah ya kan. Selepas apapun itu, yang penting senyum itu ibadah. Jadi pakai jilbab, Assalamualaikum mufti. Sama niatan lu nggak ini ya kan, nggak macam-macam ya kan, istilahnya kan kita nggak tahu yang nyatet kan malaikat kanan kiri. Nah itu justru itu ya kan, justru yang sebenarnya itu kejahatan itu bukan semata-mata itu bang napi itu napi dulu pernah ada. Oke, ya udah. Nggak, gini nih pertanyaan gue nih. Ini kan di dalam diri kita itu kan ada bakteri jahat juga kan ya? Benar ya? Ya kan selama bulan puasa nih, ya kan? Kalau bulan puasa itu kan kekontrol tuh, ada bakteri jahat, ada bakteri baik, benar kan? Iya. Benar kan? Kekontrol kan di dalam tubuh kita emang semua. Walaupun bulan puasa maupun enggak juga tetap ada bakteri itu ya. Ada bakteri. Pertanyaan gue, bakteri jahat dia ngelakuin apaan cuy? Bakteri jahat itu gitu. Sampai dia dikatain jahat. Maksudnya konteks lo bicara itu gimana ya? Maksudnya gimana? Bakteri jahat deh. Dia ngelakuin apa cuy? Gila. Sampai dibilang jahat itu lu mau pembahasan itu ntar ada lagi tuh segmennya itu nah kayak lu aja, kayak lu kalau mau minum ada produk tuh yang apa bakteri baik gitu kan, ya itu minumnya jadi kocok bakteri jadi jahat gitu kan. Ya udah itu aja mungkin di Ramadan ini mungkin ntar kita ada nyambung lagi di sesi lain bulan Ramadan apa menjelang ini ya, menjelang Lebaran gitu kan. Lu mudik gak? Oh, mudik tuh. Mudik nih. Lu mudik gak Ki? Mudik lah. Mudik ya. Lu tanya dong kemana? Kemana lu? Tambun. Mudik juga kan? Iya mudik kan dekat ya. Pokoknya intinya banyak-banyak ibadah. Ya terlepas nanti setelah Ramadan juga sebenarnya sih harus banyak ibadah, lebih banyak juga. Jadi karena momen Ramadan yang mana pahala dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan juga, ya kita perbanyaklah ibadah buat semuanya. Sekian dari gue Arif, gue Doni, Mang Dadang. Selama Ramadan ini, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil.